سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيء قد جاءوك لذنب يستغفر الله يا سيد الرسل هدنا هيا بغاره إلينا الآن يا همة سادة الأقطاب معانينا صدق وسري صافي الله ذاك ابن عيسى أبا السلام
Hadirin mohon tetap berdiri. Marilah kita mendengar lagu nasional tanah air. Nah, dari hal seperti ini kita berharap panjenengan juga gabung bersama kita juga. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kita nanti akan sering kelihatan tulisan kumpul ya. Ya, kumpul itu maksudnya apa? Kumpul itu ya kumpul. Ada di Pontianak namanya kumpul keluarga, saudara. Adanya keluarga karena Ustaz Lukman ini dari Pontianak. Jadi kumpulnya kumpul keluarga. Tapi kalau di Malang ya kumpulnya kumpul memang sesuai dengan bahasa masing-masing. Kalau nanti tanggal 10 ini di Riau, di Masjid apa? Masjid Anur Riau itu kumpulnya versi Riau. Nanti kalau waktu puncaknya insya Allah di Sawang Sinawang itu ada kumpulnya di Jogja. Kumpul seduluran di Jogja tanggal 30 Agustus. Jadi nanti ke dulunya Pak. Karena tadi pagi kita ngomong dengan ibu-ibu, saya bilang sama ibu-ibu tadi pagi, kami semua yang ada di atas panggung ini lahir seorang ibu. Tidak ada yang lahir keluar dari lubang itu atau lubang itu. Tapi malam hari ini saya ingin menyampaikan, ibu itu tidak akan bisa hamil tanpa ada bapak. Investor utamanya ya Pak Ibunya. Cuma Maryam yang bisa hamil tanpa suami. Investor utamanya siapa? Ya bapak-bapak ini. Cuma konsekuensi jadi laki-laki seperti gula dalam kopi. Kalau manis yang dipuji kopinya, kopi jos, mantap. Siapa yang dipuji? Kopi. Tapi kalau kurang gulanya atau nggak ada gula, apa orang bilang? Kurang gula, mana gulanya? Begitu masuk gula, diaduk, bersih dia, nggak nampak lagi, baru diminum. Yang dipuji siapa? Kopi lagi. Ada yang laki-laki di sini, berapa orang laki-laki? Semua. Saya pengen kasih tahu sama semua laki-laki di seluruh bumi, konsekuensi dari laki-laki
Kalau bagus gak dipuji, kalau salah dicaci maki. Mulai betul, karena gak ada yang sini berani ngomong gitu. Ini yang pakai baju loreng-loreng ini, di sini panglima. Pulang ke rumah, pang 6, pang 7, pang 8 lebih tinggi pangkatnya. Ya, langsung pucat. Di sini singa, Arema. Balik ke rumah, singa Dora. Ini forum mahal, kita ngomong sesama laki-laki, boleh? Jadi ingat tadi yang pertama saya sampaikan, investor utama adalah laki-laki. Gak mungkin lahir pemimpin-pemimpin ulama-ulama hebat kalau tidak lahir dari, mohon maaf ini, ada air, nutfah, ada sperma laki-laki yang soleh. Karena laki-laki yang soleh, insya Allah akan melahirkan sperma yang berkualitas dan melahirkan pemimpin-pemimpin di masa akan datang. Allahu Akbar. Kau gak punya harga diri, jangankan di hadapan istri, di hadapan Allah juga. Maka saya sering bilang sama adik-adik saya, kawan-kawan saya, kalau sholat subuh ngadap Allah, saya cuma nyampaikan 2 poin aja. Harga diri laki-laki terletak di ketaatan kepada Allah. Semakin jenengan taat, semakin tawadu, semakin tunduk dan patuh dengan syariat Allah, Allah langsung derajatmu setinggi-tingginya. Walaupun mungkin saat ini kau sedang babak belur, dirinya tidak mati. Tadi Ustaz Abdul Manis cerita, Ustaz Lukman jadi jembatan. Saya cuma jembatan saja, tukang pintu beras. Hari ini dengan izin Allah, tadi yang disebutkan, saya 2012 pulang ke Pontianak 15 Januari dalam kondisi minus, bukan nol. Orang bilang mulai dari nol, enggak, saya mulai dari minus, enggak punya duit, lapar, punya uang cuma 75.000 rupiah, jualan bubur di pinggir jalan 2012 enggak laku, 2012 itu masih jualan bubur di pinggir jalan bawah Sempet. Jualan nasi kuning juga gak laku, jualan pecel lele gak laku, tutup semua. Alhamdulillah husnul khotimah. Tapi ada yang terjadi di awal ceritanya itu. Warung kopi tempat kami ini ada adik saya itu bersama dari 2012, Bang Ari dan beberapa kawan-kawan juga dari ikut. Warung kopi judulnya warung kopi itu Aji. Warung kopi itu sering orang datangin, bukan untuk belanja. Bang, abang ini yang ngurus anak yatim ya. Kami itu dia nasi kotak 10 tolong antarkan. Bang ini ada selimut tolong antarkan. Bang ini ada apa? Kue-kue tolong kasihkan ke anak yatim. Jadi sini muka saya itu bukan untuk menjual kopi, untuk dinas sosial. Jadi kok orang datang ke sini? Ibu tahu dari mana? Ada kawan saya cerita katanya abang ngurus anak yatim. Dan waktu itu terus terang saya ngantarkan beras, ya, sambil berlinang air mata gitu. Karena sesusah-susahnya saya masih ada yang lebih susah. Saya sering ceritakan ini supaya teman-teman yang hari ini merasa sedang sendirian, jangan pernah berpikir untuk bunuh diri, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan agama ini. Kemarin saya baru dapatin orang yang pengen murtad, pengen pindah agama, dia bilang, mana Allah? Kenapa saya dibikin susah? Saya bilang, kakak susah, ada orang lebih susah. Saya punya guru tunanetra, gak bisa ngeliat, hafal 30 juz. Istrinya tunanetra, hafal 30 juz. Dan ditanya apa cita-citanya kalau pengen, kalau bisa melihat, dia bilang, kalau Allah takdirkan saya bisa melihat, saya pengen melihat huruf-huruf Al-Quran. Tunanetra, cita-citanya bukan pengen beli mobil, pengen lihat huruf Al-Quran. Kita nih punya mata, belum tentu diizinkan Allah bisa lihat Al-Quran setiap saat. Maka sesusah-susahnya kita ada yang lebih susah. Saya ketemu sama kiai pimpinan pondok, yang pondoknya di, mohon maaf, kami punya TPA, tempat pembuangan anak. Karena orang datang ke sana nggak pernah support, pondoknya gratis, kiai ini nggak punya duit, dia kiai kampung. Tadinya ngajar TPA, orang buang anak, mohon maaf, bikin hamilnya di luar, pendidiknya nggak mau, dibuang ke pondok itu. Nggak kayak pondok-pondok di Jawa. Di sana mereka buang anak, akhirnya Ustaznya bingung gimana cara hidupin anak-anak. Ngapain kiainya? Nongkrong di pasar, nungguin, mohon maaf ya, sayur-sayur yang dibuang di tong sampah, dicuci bersih-bersih untuk makan santri. Saya bilang, apa guna aku hidup? Ada orang yang berjuang di jalan Allah ini. Aku ini lulusan pondok, pernah belajar di pondok. Itu apa hidup kalau cuma ngeluh? Enggak. Itulah awal muasalnya saya carikan. Saya bilang sama kiai, tunggu di pondok, doakan saya bilang. Saya bantu carikan beras. Biar saya yang mengumpulkan beras.
Tidak bisa ngajar kayak antum, biar saya bagian berhasil. Awalnya di pondok pesantren 2, 5, 6, 7 hari dengan izin Allah lebih dari 6.000 pesantren dengan izin Allah. Harga Allah Maha Kaya. Kita adalah hamba dari Zat yang Maha Kaya. Terlalu mudah bagi Allah. Ya, kalau tangan saya kayak gini, saya bilang TMBA, terlalu mudah bagi Allah. Jangan jawab dengan dia. Saya bilang TMBA, jangan jawab, terlalu mudah bagi Allah. Oke? Nanti saya tanya, bisa nggak dengan ini pergi haji, pergi umroh? Jawabannya? Nggak bisa, itu mah bukan nawar. Jangan lupa menangkap malam dari bunyi sambutan salam. Sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar semuanya? Pripun kabare? Mudah-mudahan semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Istiqomah iman dan Islam, bersaudara hingga ke surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-qa'ilil ghurril muhajjalin, sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham saghirana, tidak sayang kepada anak-anak muda. Wa lam ya'rif syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, para alim dan ulama. Semua anak-anak muda, para santri-santri ini semua saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun para alim, hadratul muhtaramin wal mukarramin, al-habaib, al-afadil, al-ulama, al-ajilla, mata'anallahu bituli umurihim. Mudah-mudahan para habaib, para alim, para ulama, para kiai dipanjangkan Allah usia mereka sehingga kita dapat berkahnya insyaallah. Wa aqussu bidzikri Sayyidi Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagab hafizahullah wa saddada khutah, nafa'anallah bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syihab hafizahullah wa ra'ah. Ustaz Luqmanul Hakim, mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu, bukan karena saya tidak hormat, tidak takzim, karena memang saya tidak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sholihin sholihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ustaz Muhammad itu enggak boleh menyampaikan tausiah di luar tema. Nawang. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan sampai membunuh kata. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru ini temanya nawang. Nawang, apa ini? Nawang itu kawan. Orang Malang udah tahu semua Pak Ustaz. Memang betul. Orang Malang karena saya tausiahnya di Malang. Tapi malam ini kan bukan cuma orang Malang yang nonton. Ini streaming dunia akhirat. Saya tahu mereka sudah mulai komen-komen itu di bawah, di Instagram, di TikTok, di YouTube. Nawang, apa itu nawang? Wan nawang, wa ma'adroka manawang. Nawang itu maksudnya kawan. Kalau saya dengan adik-adik, saya dengan laki-laki itu namanya kawan. Kalau sama perempuan, kawin. Saya orang Melayu. Melayu bukan lawan dari Melaku. Melayu dari Pulau Sumatera,
dari Semenanjung, dari pantai barat Kalimantan, itu satu rumpun disebut dengan serumpun Melayu. Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura yang dulu, yang sekarang enggak. Orang aku orang sok lembu. Nah, jadi bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu. Padahal begitu banyak suku. Aceh, bahasa Aceh. Papua, ya bahasa Papua. Kalimantan, bahasa Banjar. Sulawesi, bahasa Bugis, bahasa Makassar. Pulau Jawa, ada Sunda, ada Jawa Barat, Banten, ada Jawa Timur. Tapi Presiden Soekarno beserta para pendiri bangsa ini memilih bahasa saya yang dijadikan sebagai pemersatu kalian semua. Bahasa Melayu. Assalamu alaika ya habibi ya nabi Allah ya habib Allah. Ketika itu orang Yahudi bukan mengucapkan assalamu alaika, mirip bunyinya. Apa kata orang Yahudi? Assalamu alaika, assalamu alaika, keselamatan untukmu. Kalau bahasa Aremanya, peace be upon you. Tapi orang Yahudi, assalamu alaika, matilah kamu. Ketika itu Sayyidatina Aisyah ada di samping, membalas langsung cash. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Waalaikumsalam wal la'nah, matilah kamu dan kamu dilaknat Tuhan. Jangan macam-macam dengan perempuan, satu balas dua. Saya berani ngomong gitu dan juga ada. Lalu kemudian apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Mahlan ya Aisyah. Mahlan artinya rifqan. Inilah arti lembut. Bersikap lembutlah engkau. Kalau kepada Yahudi Bani Israel saja kita bersikap lembut, apalagi kepada nawang-nawang. Maka rifqan, rafiq artinya bersikap lembut. Jadi kalau ada kawan itu yang kasar, ngomongnya itu kasar, ini Ustaz Somad mengatakan kalau kita berteman, berkawan, nawak itu harus lembut. Dia sendiri orangnya kasar. Saya enggak kasar, sound sistemnya mantap. Ini tausiah terakhir saya dalam safari Jawa Timur dari sejak hari Jumat mendarat di airport Juanda Surabaya langsung ke Jember, langsunglah ini malam yang terakhir. Di malam terakhir ini saya tidak ingin tausiah tabligh akbar menggelegar dengan suara. Saya maunya malam ini kita slow-slow dialog saja, nawak-nawak sekalian. Mari kita jaga. Tapi ternyata orang Islam. Kenapa? Karena sound system yang begitu bagus ini terlalu mubazir kalau didiamkan begitu saja. Anda kalau mampu masuk neraka, bencong. Bisa. Nabi itu kalau dia khutbah menyala bang, merah matanya, merah wajahnya, seperti akan meneriakkan perang. Nabi SAW menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ini sekarang orang mengambil sisi kelembutannya. Ini Ustaz Somad ini radikal, kepala kau kena pukul. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, ada masanya kita lembut, ada masanya kita tegas. Maka dalam Al-Quran dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang yang ingkar, ruhama'u bainahum, berkasih sayang, bersikap lembut, sahih, selalu bersama.
dalam suka dan duka. Sahib selalu bersama di saat lapang dan sempit. Sahib selalu bersama di saat jatuh terpuruk, di saat terbang di atas awan. Itu teman saya Pak Ustaz, teman saya waktu sulit, waktu susah, waktu payah. Sekarang kami menjadi bangsawan. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan. Itu teman saya waktu susah dulu Pak Ustaz. Sekarang dia sudah kaya, sombongnya Pak Ustaz. Kenapa? Tuyulnya 5 kontainer. Sahib bersama, Zambil menutupi kekurangan, Rafiq bersikap lembut. Yang keempat, Sadiq. Hadza sadiqi. Sadiq diambil dari kata sadaqah. Sadaqallahul. Sadiq diambil dari kata sadaq. Sadaq artinya jujur. Orang yang jujur, orang yang mampu mengungkapkan kesalahan kita, orang yang mampu menasihati kita, itulah dia sadiq. Itulah dia teman. Abdul Somad ini nggak tahu, yang tahu itu sodik ini semua. Apa yang tidak diketahui Abdul Somad? Bukan yang jauh, bukan yang di Pulau Sumatera, bukan yang di Riau. Dia tidak tahu ternyata pecinya mirip. Yang tahu itu siapa? Orang lain yang melihat, maka diluruskan peci. Ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wal thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa wal maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'an karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muhtahami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Cukup, jangan lama-lama, nanti baterai lowek. Wa aswilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainin salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini ada Abu Bakar, kita doakan panjang umur, sehat badan, bisnis mereka lancar. Ini ada Abu Talib, kita doakan mereka istiqomah menolong kebenaran. Ini ada Abu Sufyan yang ketika dakwah sudah berkembang pesat, mereka berkata, itu saya yang bantu mereka. Lu orang apa-apa, gak apa-apa. Abu Lahab Pak Ustaz? Ada. Nanti selesai tausiah ini dia mulai komen. Pernahkah Abdul Somad membalas komen Abu Lahab di TikTok, Instagram, YouTube, Telegram, Miligram, Kilogram? Gak pernah. Kenapa Abdul Somad gak pernah balas? Karena dia gak tahu pas
halaka mru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Saya orang paling ngerti tentang diri saya. Saya ini orang yang emosional. Saya ini orang yang tidak bisa mengendalikan marah. Saya ini masih emosi. Saya ini masih marah. Itu kenapa handphone gak saya beli baru, takut saya banting. Maka cerdas-cerdaslah bermedsos. Siap? Jangan masuk ke dalam medsos dengan mata yang rabun. Berapa banyak orang ingin memancing kekeliruan, kesalahan kita. Ketika kita panas, kita sumpah serapah, kita caci maki, ternyata pas kita cek berapa followernya, 0, fake account. Ini memang kerja-kerja Abu Jahal, Abu Lahab. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan generasi anak masa pemimpin masa depan ini. Inna a'tainakal kautsar. Allah sudah memberikan engkau masa muda. Allah sudah memberikan engkau semangat. Allah sudah memberikan engkau pemimpin zuriat Rasulullah. Nikmat apa lagi yang kau cari? Inna a'tainakal kautsar. Balas iman Allah dengan dua. Fasalli lirabbika wanhar. Iman yang pertama balas dengan sholli, salat, tegak, ruku, sujud, duduk, sujud, tasyahud, salam. Wanhar, berkorbanlah, berkorban harta, berkorban semen, batu bata, kerikil. Tadi pagi kami datang ke rumah sakit Al-Ma'unah. Saya terheran-heran. Tahun lalu, tahun 2023, saya datang ke rumah sakit Ma'unah. Lantai 1 masih lagi kontrak. Sekarang di Pasuruan rumah sakit Al-Ma'unah 4 lantai belum ada dindingnya. Maka yang Abu Bakar dan Abu Thalib besok datang ke rumah sakit Al-Ma'unah. Tanya, berapa persen lagi yang belum selesai? Berapa batu bata? Berapa bentuk kerikil? Saya mau dapat berita. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Jamaah kemarin pada datang golongan Abu Bakar, Utsman bin Affan, Tolha, Zubair, semua bertanya, berapa lagi? Berapa lagi? Mereka mau bantu? Enggak, nanya aja. Karena sudah pernah merasakan penderitaan dan akhirnya banyak menolong orang-orang yang menderita. Habib Muhammad Anies saya jadikan Menteri Kepemudaan karena bagaimana bisa menarik para pemuda untuk kembali ke jalan Allah. Di mana Ustaz Abdul Somad? Saya mundur jadi presiden, Ustaz Abdul Somad saya jadi presiden. Alhamdulillah. Saudara ini saudara, hari tadi dikatakan kawan, maka sesungguhnya kita lebih daripada kawan, kita ini saudara. Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah, orang mukmin ini bersaudara. Tapi kalau saudara itu satu kandung, ya kita bukan memang satu rahim, tapi kita satu agama, satu iman, saudara. Kekuatan iman ini lebih daripada rahim, saudara. Karena kekuatan iman ini satu menghantarkan kepada surga. Kalau kita bersaudara karena iman, kita akan sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun satu saudara sekandung, tapi tidak beriman, nasibnya seperti Gobi dan Habil, saudara. Ikhwan yang berahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu hikmah dari Habib Abdullah bin Ali bin Haddad. Beliau berkata, innal ukhuwata fillahi kasyajarah tusqal bima'in tazawur wa tuzmiru at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa wa idza lam tusqa asy-syajar jalisat wa idza tuthmir quti'at.
Sesungguhnya persaudaraan karena Islam, karena iman ini seperti pohon. Pohon persaudaraan itu perlu disiram dengan saling berziarah, saling mengenal, saling menyapa. Kalau pohon yang ada sekarang ini tidak disiram, akan menjadi kering dan mati. Begitu juga persaudaraan ini kalau tidak saling menyapa, tidak saling berziarah, maka akan kering dan mati. Tapi ketika selalu itu pohon disirami dan subur, akan bisa membuahkan buah-buah yang manfaat yang menguntungkan kepada kita. Buahnya adalah saling membantu dalam perbuatan yang baik dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugasnya kita adalah harus merawat pohon persaudaraan ini, saling menyapa, saling duduk. Alhamdulillah kita bersyukur. Terima kasih sama Habib Muhammad Anis. Kita bisa ketemu dengan Anda semuanya ada di sini. Ini ada satu bentuk tasyawur di antara kita mudah-mudahan.